Inilah rinduku kepadamu, kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kuberikan hatiku, hidupku sepenuhnya kepadamu. Inilah rinduku Tuhan. Yes. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyanyikan dari hati. Inilah rinduku Tuhan. Yes. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Kami sembah, kami muliakan Engkau Bapa.
Kami agungkan Engkau Yesus. Kami puji-puji Engkau. Kami sembah Engkau. Kami bermazmur bagimu. Engkau Allah yang baik, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Irala baba sandi, arala baba sandi, irala masando, rala baba sando. Terima kasih Bapa, kami sembah selamanya, kami sembah selamanya, kami sembah selamanya. Apapun yang terjadi, dimanapun, kami terus mau setia memuji, menyembah, mengagungkan Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yes. Umat Tuhan, kita terus dalam hadirat Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan Yesus kita. Tuhan Allah bertakhta di atas pujian umatnya. Kita berani berkomitmen, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. I have decided to follow Jesus selama-lamanya. Yes. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning Once more, I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, perlahan kita nyanyikan dengan iman dengan setengah suara. Mengikut Yesus
Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mari walau sendiri, walau bayar harga mengikut Yesus. Yes, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi angkat tanganmu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kekasih-kekasih Tuhan, pada akhirnya akhir zaman, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas semua orang. Di perjanjian lama hanya raja-raja, nabi-nabi, dan imam-imam. Tetapi di perjanjian baru oleh korban darah Yesus di kayu salib, Roh Kudus dicurahkan kepada Anda dan saya muridnya. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Yes. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, kan berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan roh-Mu bersama-sama dengan iman. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kebesaran karya-Mu. Kan ada kebangkitan, semua tepuk tangan, sukacita, pemulihan di negeri kami. Dan ada
ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan besar, kan ada kebangkitan yang besar. Wah, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru sekali lagi, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan bersama-sama. Yes. Kita tidak boleh meragukan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus buat kita. Di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi dia mengakhirinya dengan berdoa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bukan dengan barang fana, Yesus membayar dosa kita dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Juga bukan dengan emas dan perak. Karena itu mari kita siap mati atas cara hidup kita yang lama. Hidup baru. Yes Lord. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah kita memperkatakan iman kita, Dia telah mati buat kita. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Yesus. Kau telah membayar seluruh dosa-dosa dan pelanggaranku. Juga terima kasih kepada Bapa di Surgawi yang telah memberikan putranya yang tunggal turun ke dunia menjadi penebus buat hidup kami. Terima kasih juga Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Kita angkat tangan bersama-sama.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah, yes Lord. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sobat penyembah, salam berdoa dan berjaga senantiasa. Kita kembali dalam program Worship at Home. Dari rumah kita tetap inovatif, kreatif, produktif, dan juga menyembah dari rumah. Bahkan melalui media ini kita dari rumah ke seluruh dunia. Telah hadir hambanya Pastor Insinyur Dhani Krishna Sumangat. Salam hambanya. Shalom Elohim. Yes, Elohim Shalom. Kita akan teruskan topik-topik kita yang mendebarkan di akhir zaman terkini. Dan tema yang kita bahas adalah kronologi akhir zaman, tanda pohon ara telah bertunas, yaitu Israel jamnya Tuhan. Pak Dhani, nats apa yang Pak ambil dan juga apa arti tema ini, lalu Bapak boleh tiup sangkakala seperti biasa. Ya, sekali lagi selalu saya awali, kalau mau belajar akhir zaman, pertama kita tidak bicara kehancuran dunia, tapi bicara menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang kedua, kita mempersiapkan diri masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi yang ketiga juga, selalu mulai dari khotbah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkhotbah di Matius 24, di ayat yang ke-32 dan seterusnya. Salah satu tanda Yesus akan datang 2 kali, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Kalau pohon ara ini sudah bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Maka berjaga-jagalah sebab Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, pohon ara ini apa? Menurut Yeremia 24, nanti baca semua ayat, khususnya ayat yang kelima, pohon ara ini adalah bicara bangsa Israel. Yang bertunas kembali artinya pernah dicerai-beraikan, tapi akan kumpul kembali ke tanah airnya, kembali ke tanah Kanaan, dan menjadi bangsa kembali. Itu tanda Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, sebagai menyongsong Yesus yang sudah di ambang pintu, sangkakala ini adalah peringatan Israel jam Allah. Ini cocok dengan lagu Kalau Bunyi Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Yes. Pak Dhani, biar akrab Pak Dhani aja ya. Yes. Apa arti pohon ara bertunas? Bapak yakin bahwa pohon ara itu adalah Israel dari Yeremia tadi 24. Ya. Tapi juga memang kebanyakan pohon ara ada di Israel banyak ya? Banyak. Tidak ada di Condet, nggak ada di belahan bumi lain. Paling banyak ada di tanah Kanaan, pohon ara. Wow. Dan itu juga makanan sehari-hari mereka. Iya. Menyehatkan, menyegarkan. Maka waktu Tuhan Yesus haus, dia lihat pohon ara tidak berbuah, dikutuk sampai mati. Wow. Karena itu buah yang enak sekali. Puji Tuhan. Sekarang Pak Dhani, pohon ara itu telah bertunas, di mana nubuatan Yesus tentang akhir zaman tahun 70 Masehi Ya. digenapi. Tentara Romawi, Jenderal Titus ya, menghancurkan Yerusalem, meruntuhkan bait suci. Berarti penggenapan yang terjadi. Lalu yang tentang pohon ara ini penggenapannya bagaimana Pak Dhani? Baik, saya akan mulai dari sejarah Israel. Ya, Tuhan memulai dengan bangsa Israel. Nah, Israel ini punya sejarah yang berulang. Ketika Tuhan memilih Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan, tiba-tiba tanah Kanaan mengalami kekeringan, lalu mereka pergi ke Mesir. Istilahnya keluar dari Kanaan.
Israel kemudian punya anak namanya Yusuf ya. Ya. Nah, Yusuf itu kemudian jadi Perdana Menteri Di Mesir. Maka Israel minta bantuan makanan ke Mesir sampai jadi budak. 400 tahun diperbudak di Mesir, tapi Alkitab berkata 430 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir, kembali ke Kanaan lagi. Jadi BBM, bolak-balik Mesir. Ya. Nah, tetapi setelah sampai di Kanaan, maka masuklah sejarah raja-raja. Setelah tanah Kanaan, apa yang berikutnya? Daud mengambil tanah suku Yebus. Lalu di situ dibangunlah kota Yerusalem. Ya. Nah, dari kota Yerusalem kemudian anaknya Daud namanya Salomo membangun Bait Allah pertama. Nah, perhatikan, Israel selalu punya pola yang sama. Ya, keluar dari tanah Kanaan atau keluar dari perbudakan, kembali ke tanah Kanaan, kemudian masuk ke kota Yerusalem, kemudian membangun Bait Allah. Selalu polanya ada Kanaan, Yerusalem, Bait Allah. Berubah setia, dihancurkan. Dihancurkan lagi karena dosa Salomo. Akhirnya Israel pecah dua, Israel utara dan selatan. Selatan dibuang ke Babilonia, yang utara dibawa kekuasaan bangsa Asyur atau Assyria. 70 tahun kemudian setelah di Babilonia, balik lagi ke Kanaan, di mana Nehemia, Esra memimpin pulangnya kembali bangsa Israel, kembali ke tanah Kanaan. Kemudian Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu ada kemudian dibangunlah Bait Allah yang kedua oleh Zerubabel. Lalu dipercantik oleh Raja Herodes Agung. Jadi Bait Allah kedua yang begitu megah. Ini Gunung Muria, diuruk, ditimbun sampai jadi bangunan yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus memulai khotbah akhir zaman di Matius 24 ayat 1 dan 2. Lihat bangunan itu. Lihat bangunan yang besar itu. Ya. Batu satu sama lain tidak akan berdiri di tempatnya, akan diruntuhkan. Orang tidak bisa bayangkan gimana bangunan ini bisa runtuh. Kenapa khotbah pertama lihat bangunan itu? Karena Tuhan mau kasih tahu, kalau bangunan itu runtuh, ya berarti kalau firman yang dia sampaikan itu terjadi, maka tanda-tanda akhir zaman berikutnya pasti terjadi. Itu yang pertama. Pesan rohaninya juga, Tuhan tidak lagi hadir di bait suci yang fisik, tapi dia hadir di bait suci rohani. 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya. 1 Tuhan hadir di bait sucinya. Kita adalah bait Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Yes. Nah, kemudian apa yang lagi terjadi? Perhatikan tempat itu. Perhatikan di tempat yang sama. Ya, Bait Allah sudah tidak ada, tahun 70. Perhatikan. Nah, di sini kita mesti ditafsir ayat. Memang ada apa bangunan ini? Menurut Om Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4, akan ada seorang pembinasa keji yang kita sebut antikris akan duduk di Bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Berarti Bait Allah akan berdiri lagi karena akan diduduki oleh seorang yang akan menyatakan diri sebagai Allah. Dan dialah antikris. Nah, pernahkah Bait Allah itu diduduki oleh seseorang yang mengatakan diri sebagai Allah? Bait Allah pertama, zaman Raja Salomo, itu pernah Israel dikuasai oleh bangsa Yunani. Dan ada seorang raja namanya Antiochus Epiphanes. Ya, dia sempat menduduki kota Yerusalem dan dia duduk di Bait Allah menyatakan diri sebagai Allah. Itulah gambaran antikris yang akan datang. Nah, dulu Kristus belum ada kan, ini sebelum Masehi. Tapi sudah ada gambaran. Nah, perhatikan tempat itu. Nah, jadi ini Israel itu bicara tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemudian yang kedua bicara tentang kota Yerusalem. Dan yang ketiga bicara tentang Bait Suci. Waktu berjalan terus, ribuan tahun, Israel kemudian setelah tahun 70 tercerai-berai ke seluruh dunia, hilang dari sejarah. Yerusalem dikuasai berganti-ganti sampai 13 abad dikuasai oleh Ottoman dari Turki. Dan tetapi Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman nanti Israel akan berkumpul kembali. Hai utara jangan tahan-tahan, hai selatan, barat, timur, bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian. Nah, sebelum lanjut saya potong. Mengapa bangsa Israel menjadi istimewa di hadapan Tuhan Allah? Jadi sehingga kami dari bangsa-bangsa lain juga bisa memahami. Silakan, Pak. Ya, janji Abraham. Iya.
Tuhan berjanji pada Abraham, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati, barang siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Nah, jadi dari Abraham ini kemudian dia melahirkan Ishak, kemudian dari Ishak lahirlah Yakub. Nah, Yakub ini kemudian melalui pertarungan, ya, lalu dia diganti nama jadi Israel. Dicipta ulang. Yakub artinya penipu, dicipta ulang jadi Israel Elohim, pangeran Pahlawan Tuhan, Allah, ya. pahlawan Allah. Baik, Nah. Pak Dhani jelaskan sekarang bahwa di kitab Roma, di perjanjian lama memang bangsa pilihan Allah adalah Israel. Ya. Tapi di perjanjian baru dalam Yesus, kita adalah juga Israel rohani. Ya. Jadi sama dengan di Galatia juga, kita yang menerima Yesus, ya, kita berhak atas janji-janji Abraham. Ya. Kita dicangkokkan kepada tunas zaitun. Nah, jadi kita berhak atas janji Abraham. Jadi Anda jangan berkecil hati, walaupun kita bukan suku bangsa Israel, Ya. di dalam Yesus kita adalah Israel rohani. Israel rohani, ahli waris kerajaan surga. Menerima warisan Abraham. Abraham. Disebut kita adalah anak Abraham. Anak Abraham. Yes, sehingga Anda tidak berkecil hati. Aduh, saya kok bukan Israel. Dan tenang, justru orang Israel di Israel sekarang mayoritas belum menerima Yesus, betul ya? Belum, masih menolak. Mesiasnya lain yang ditunggu tuh. Mereka berharap Mesias yang menurut bayangan versi mereka. Iya, oke. Karena itu Yesus disalibkan oleh mereka. Betul. Oke, jadi Anda tetap berbesar hati bahwa kita tetap umat pilihan Allah dalam Yesus. Yes. Nah, sekarang kita kembali ke Israel jasmani. Iya. Israel beneran di sana. Iya. Dan ini keren, Pak. Iya. Kitab suci ini bukan hanya nubuat, tapi juga sejarah. Iya. Dan tepat akurat. Iya. Waktu saya ke Israel berkali-kali saya melihat Alkitab jadi hidup. Iya. Ada Gunung Hermon, ada Danau Galilea, ada Laut Mati yang semua ada artinya. Keren. Iya. Nah, sekarang kembali kepada Israel. Israel tercerai-berai sejak abad pertama 70 itu. Iya. Setelah itu hampir 1900 tahun, Pak ya. Iya, hilang dari sejarah. Hilang dari sejarah. Wow. Jadi bertunasnya mulai kapan, Pak, tepatnya? Oke. Israel ini punya sejarah juga yang unik ya. Berdasarkan dari tanda-tanda di matahari, bulan dan bintang juga yang disebut tetrad blood moon ya. Jadi gerhana bulan darah terjadi 4 kali pada waktu hari Paskah, Pondok Daun, Paskah, Pondok Daun. Nah, apa yang terjadi pada tahun 1949 dan 1950 terjadilah tetrad blood moon itu, 4 bulan darah itu. Nah, ini sinyal ya. Tetapi sebenarnya bukan pas tanggal tahunnya itu, tetapi menuju. Jadi orang-orang Israel itu kan orang pintar ya. Bahkan waktu Yesus lahir pun orang Majus kan yang dilihat bintang juga kan. Dari bintang itu dia tahu Bethlehem. Artinya Tuhan menggunakan tanda-tanda alam, samayin, tanda dari surga. Nah, ketika mereka lihat, jadi tahun 1900-an itu sudah masuk era, masuk masa pemulihan. Tapi kapan waktunya? Nah, ini menarik. Ada tahun Yobel, ini tahun pembebasan. Nah, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Nah, jadi Israel yang tertawan di seluruh dunia juga dilepaskan back to Kanaan. Jadi dari sejak Yobel pertama ya sampai Yobel ke-68 ya, Yobel ke-68 itu pas terjadinya tahun 1917. Apa yang terjadi tahun 1917? Perang Dunia Pertama berakhir, Turki kalah. Apa yang terjadi? Maka terjadilah perjanjian Balfour. Ya, Israel pada tahun 1897 ya, mereka membuat gerakan Sionisme. Ya, kembali ke tanah perjanjian. Ada keluarga Rothschild. Nah, Rothschild ini keluarga yang kaya raya. Dia itu asli dari suku Yehuda katanya. Dan dia datang kepada raja atau perdana menteri Inggris minta tanah Kanaan. Nah, teknologi perang waktu itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu pintar.
Nah, akhirnya si Inggris, Yahudi, terima kasih sudah bantu kami perang sehingga menang Perang Dunia I. Minta hadiah apa? Kami minta hadiah tanah. Waduh, tanah mana? Tanah Palestina. Waduh, apa yang terjadi? Tapi karena sudah dijanjikan, ya udah dibagi dua. Maka tanggal 2 November 1917, pada waktu merayakan Yobel ke-68, itu Israel mendapatkan kembali tanah perjanjian. Jadi pas tahun Yobel, jadi pas di era bulan darah juga. Nah, apa yang terjadi? Ini Perjanjian pasti Balfour. campur tangan yang di atas. Campur tangan yang di atas. Ini manajemen by Holy Spirit. Bangsanya nggak ada, tercerai-berai, Nah, tidak ada presiden. nggak ada presiden, tapi dapat tanah air dulu yang pertama. Wow. Tanah Kanaan kembali. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Kembalikan. Itulah tahun Yobel. Ini tunasnya mulai muncul, bersemi ya. Ya, secara de jure, secara hukum mereka sudah punya tanah air. Tapi secara de facto masih gentayangan di seluruh dunia. Nah, maka kemudian lahirlah PBB ya. Nah, PBB ini kemudian pada tahun 47. Nah, menarik nih. 1917, 1947, nanti 1967. Nah, jadi angkanya sudah ada yang atur. Ya, angka sudah ada yang ngatur. Wow. Ya. Jadi 30 tahun kemudian itu tanggal 29 Oktober maka PBB sepakat setuju semua untuk berlahirnya atau berdirinya negara Israel. Wow. Disetujui. Negaranya belum ada, Pak. Tapi setuju. Akhirnya Perang Dunia Kedua berakhir, Holocaust itu pintu untuk mereka bisa pulang. Yeah. Karena orang jadi simpati, 6 juta orang Yahudi dibantai sama Nazi sama Hitler. Jadi akhirnya mereka diizinkan kembali, pulang mereka. Dan pada tanggal 14 Mei 1948, rebirth, lahir kembali bangsa Israel. Jadi bukan merdeka ya, Israel nggak pernah dijajah, tapi lahir kembali, muncul kembali. Itulah pohon ara bertunas kembali. Dan dikatakan di Yeremia 24, aku tidak hanya memulangkan, tetapi aku menanam di tanahmu dan tidak akan tercabut kembali. Kalau dulu kan masuk ke Kanaan terus keluar, balik lagi Kanaan, keluar Padahal lagi. sebelum Yesus naik ke surga di Kisah Rasul pasal 1, Ya, murid-murid tanya, kapan guru ya, engkau engkau memulihkan? bangsa Israel. Waktunya kau nggak perlu tahu, hanya Bapa yang tahu. Dijawabnya 1900 Tahun kemudian. tahun. Wow. Nah, jadi ini adalah cara kita melihat tanda-tanda akhir zaman, Ya. yaitu Israel jamnya Tuhan. Nah, sekarang mereka sudah punya tanah air. Ya, rakyatnya sudah mulai masuk, mulai mereka membangun tanah Kanaan itu. Persoalan kedua, mereka butuh kota Yerusalem. Maka terjadilah Tetrat Blood Moon, yaitu bulan darah, 4 bulan darah Paskah. Sementara Yerusalem belum jadi ibu kota, sementara Tel Aviv ya. Ya, waktu itu Yerusalem masih di bawah kekuasaan Jordania. Iya. Nah, jadi apa yang terjadi? Perang 6 hari. Israel dengan hanya 400.000 tentara dikepung sama 10 juta tentara Arab. Menang. Dan apa yang terjadi? Tanggal 7 Juni 1967, Yerusalem jatuh ke tanah Israel, langsung ditahbiskan jadi ibu kota Israel. Itu adalah Yobel ke-69. Yobel ke-69 pas 1967. Wow. Jadi ini adalah waktunya Tuhan ya. Jadi sinyal dari surga. Nah, sekarang kita masuk Yobel ke-70. Nah, Yobel ke-70 memang 2017. Apa poinnya di situ? Ya, mereka sudah punya tanah air, mereka sudah punya kota Yerusalem, berikutnya Bait Allah. Nah, tetapi untuk Bait Allah ketiga ini, ya banyak yang harus diselesaikan. Kalau mereka bangun Bait Allah, sekarang ya, orang Yahudi sendiri banyak yang kontra. Kita bisa perang dunia ketiga katanya. Iya. Karena ini lokasinya di tempat ada Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Ya, tetapi apakah akan berdiri? Akan berdiri karena baik di kitab Daniel maupun di kitab Tesalonika, Antikris itu akan duduk di Bait Allah. Nah, tetapi di situ para hamba Tuhan berdoa dan kita dapatkan sebelum Bait Allah fisik berdiri di Israel, bangun Bait Allah rohani. Ya, di Hagai 2, aku akan menguncangkan langit, bumi, laut, darat dan bangsa-bangsa
dan yang indah-indah dari bangsa-bangsa akan mengalir ke rumah Tuhan. Hagai 2 ayat 7, 8, 9, 10. Dan bait suci rumah Tuhan pada akhir zaman ini jauh lebih megah daripada yang gereja mula-mula. Tuhan bangun dulu gerejanya di akhir zaman, baru setelah itu silahkan kembali ke episode Israel. Sekarang episode Israel rohani dulu. Nah, jadi kita melihat apa yang terjadi Israel fisik berdampak pada Israel yang rohani juga. Kenapa? Setelah tahun 1917, kebangunan rohani, Pak. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Nah, di situ gereja-gereja lahir, penginjilan, badan-badan misi, pelayanan mahasiswa, pelayanan bisnis, pelayanan, semua bergerak seperti jamur di musim hujan. Ini Israel jasmani dipulihkan, Israel rohani, kegerakan rohani. Pak Dhani, mengapa Israel disebut sebagai jamnya Allah? Ya. Ini perlu juga penjelasan buat kami semua. Ya, kenapa disebut jamnya Allah? Ya, tadi dikatakanlah, lihatlah, kalau pohon ara sudah bertunas, waktunya sudah singkat. Jadi jamnya udah dekat, ya. Jadi artinya Tuhan sudah di ambang pintu. Ya, the time is ambang coming. pintu depan. Di ambang pintu. Nah, jadi artinya inilah waktunya, ya, the time. Generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. This generation bahasa Inggrisnya, ya, angkatan ini. Jadi kita adalah angkatan yang akan melihat semua peristiwa tanda-tanda kedatangan Tuhan digenapi. Makanya dan semua itu berangkat dari Israel. Nah, tetapi Israel di akhir zaman ini punya sejarah yang punya nubuatan yang kurang bagus juga, Pak. Kenapa? Ada masa kesusahan Yakub. Ya, disebut kesusahan Yakub itu di Yeremia 30 ayat yang ke-7. Jadi Israel itu dimusuhin semua bangsa kan. Indonesia juga nggak punya hubungan diplomatik dan seterusnya. Nah, tetapi Tuhan memulai dengan Israel, Tuhan akan mengakhiri dengan Israel. Artinya nanti kerajaan 1000 tahun juga untuk tunas Daud, ya. Jadi Tuhan memberikan hadiah untuk Israel fisik. Apa yang terjadi, saudara? Ini salah satu kalau kita mau lihat kenapa jamnya Allah, lihat apa yang terjadi di Timur Tengah. Nah, nanti ada namanya Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia Keempat, Perang Dunia Kelima. Ini tafsiran, ya, tapi hampir semua sudah mulai mengerucut bisa menerima. Perang Dunia Pertama sudah terjadi tahun 1917 berakhir, Perang Dunia Kedua tahun 1945. Nah, ini Perang Dunia Ketiga ini 4 dan 5 Israel bulan-bulanan. Yang Perang Dunia Ketiga disebut Perang Gog-Magog. Nah, itu juga kenapa disebut jam Allah. Cepat lambatnya Tuhan datang, lihat ini, koalisi-koalisi ini sudah siap untuk menyerang Israel. Tapi apa yang terjadi? Ketika Israel diserang dari utara, Tuhan berperang ganti Israel. Oh, seru, Pak. Tiba-tiba mereka saling baku bunuh dan Tuhan berperang ganti Israel, Israel menang. Ini kalau kita lihat semua itu, berarti Tuhan sudah campur tangan ini. Tapi atas bangsa Israel yang fisik. Nah, tetapi pada waktu itu mereka akhirnya punya dukungan untuk keyakinan untuk mulai membangun Bait Allah ketiga. Nah, Bait Allah ketiga dibangun, mereka mulai membuat upacara ritual seperti zaman Perjanjian Lama. Nah, ini sama seperti Tuhan Yesus berkata, belajar kitab Daniel 9. Iya. Daniel 9 ayat yang mulai ayat 24 dan seterusnya. Ya, 70 kali 7 masa itu ditetapkan untuk bangsa Israel, untuk kota Yerusalem dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita lihat nanti ada perjanjian antara utara dan selatan. Nah, kita sudah bisa bacalah ini antara Eropa dan Israel, sehingga Israel bisa membangun Bait Allah. Tetapi pada pertengahan 7 tahun ini di Daniel 11. Nah, ini banyak bukunya, silakan bisa cari di mana saja, silakan dibaca. Karangan siapa aja sekarang mulai sama, Pak. Ya, saya kemarin kumpulin, Bapak lihat sendiri buku akhir zaman saya banyak sekali. Kemarin nemu lagi, mungkin udah ada hampir 80 judul, Pak. 80 pengarang akhir zaman toh. Nah, saya mulai Tuhan bawa saya tuh kumpul lagi dan mengerucut. Nah, nanti apa yang terjadi di pertengahan 7 tahun ini karena Israel ini sudah melakukan ritual. Nah, akhirnya mari Bung rebut kembali. Ini kan ada di daerah kawasan Al-Aqsa, ya. Nah, jadi mungkin dunia Arab ini akan menyerang. Nah, pada waktu Israel diserang oleh negara selatan, ya negara selatan katakanlah tanda kutip dunia Arab ini, Israel minta tolong pada utara.
utara tolong. Nah, utara datang, oke, dia bantu. Dan akhirnya menang. Tetapi utara ini, Eropa, roh penjajahan ada dalam bangsa Eropa. Udah bantu Israel, bukannya pulang ke Eropa, malah menduduki Israel. Lalu pemimpinnya menguasai Bait Allah, duduk di Bait Allah, jadilah dia antikris. Dan menurut kitab Wahyu dan menurut kitab Daniel, antikris akan berkuasa 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itulah mulai masa disebut kesusahan besar. Nah, pada masa itulah masa kesusahan Yakub, puncak, the Great Tribulation yang dikatakan. Nah, tetapi akhirnya Israel menjerit, ya berseru-seru pada Tuhan. Ini bisa dijelaskan juga dari hari-hari raya Israel. Itu juga bisa jadi nubuatan. Hari raya musim semi sudah digenapi dalam Yesus. Yesus jadi anak domba Paskah, Ya. sampai roti tak beragi, sampai kepada buah sulung. Dia yang sulung, dia bangkit. Kemudian hari raya Pentakosta, ini adalah bangkitnya gereja. Nah, sekarang kita masuk di hari raya musim gugur. Nah, musim gugur ini bisa lihat dua sisi. Untuk gereja, ini waktunya gereja bersatu. Ya, ada hari raya Sangkakala, hari raya Pendamaian, dan hari raya Pondok Daun. Ini secara spiritual, ini gereja harus mulai kesatuan tubuh Kristus secara organisme. Karena kalau udah bersatu, Yesus kepala nyambung. Jadi Yesus kepalanya gini, badan masih sana, kaki di sini, wah gentayangan, jadi menakutkan. Tapi secara lainnya, secara Israel fisik, ini Israel hanya berseru-seru pada Tuhan. Tuhan tolong pendamaian. Tuhan berkenan ditemui. Masuk perang dunia kelima, perang Harmagedon. Utara, selatan, barat, timur menyerang Israel. Dan pada waktu di puncak kesukaran, Israel berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus berkenan dipercaya. Tuhan turun bersama orang kudusnya, kita semua. Mengalahkan semua kerajaan dunia. Kemudian Tuhan Yesus injak kaki di Bukit Zaitun. Lalu mengalahkan Tritunggal Setan yang menguasai Bait Suci yang di Yerusalem. Bapaknya namanya Lucifer, anaknya namanya Antikris, dan Roh Kudusnya itu nabi palsu. Perjalanan daripada bangsa Israel sebagai jamnya Tuhan ini kok kayak jet roller coaster ya? Iya, naik turun. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun lagi. Begitu dahsyatnya Salomo sampai tidak ada orang sekaya Salomo sebelum dan sesudahnya. Yeah. Tapi begitu jatuh, kerajaannya pecah, Rehabeam tidak bisa melanjutkan. Itu juga karena dosa mereka. Yeah. Mengapa, Pak? Nasib mereka kayak naik turun sehingga tidak lurus. Ya. Kita perlu ketahui bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang diberi firman, Pak. Hukum Taurat itu diberikan pada bangsa Israel, tidak pada bangsa Jawa atau bangsa India. Nah, jadi peraturan-peraturan itu ya kayak hukum sebab akibat. Kalau nggak tidur, kena AC, ya kita masuk angin, kita akan pilek. Artinya, kalau kamu taat firman, berkat ini akan datang kepadamu. Tapi kalau kau melanggar firman, kutuk ini akan mendatangi kamu. Hukumnya udah sebab akibat. Ulangan 28 ya? Iya. Ayat 1-14, berkat. Kalau nggak mau, ayat 15 seterusnya kutuk semua begitu banyak. Jadi memang Israel ini jadi model. Nah, tetapi yang menarik dari bangsa Israel ini zamannya Allah, ya karena dikatakan ya kalau jika engkau melihat semuanya itu, ketahuilah waktunya sudah singkat. Tuhan sudah diambang pintu. Nah, jadi karena ada kata waktu yang singkat, Tuhan sudah diambang pintu, itulah yang istilahnya jadi jam Israel. Tapi saya mau bagikan sedikit lagi sebelum kita penutup, bahwa tanda Israel ini juga adalah padang gurun menghijau. Israel ini penghasil buah terbesar di dunia. Bahkan susunya saja itu di Yotfata itu bisa 100 juta liter di padang gurun, Pak. Itu bisa menghasilkan 100 juta liter susu per tahun. Kemudian belum lagi panen sampai 8 kali. Dunia Eropa pas hari Natal butuh kembang, bunga-bungaan. Itu semua dari Israel. Nah, itu juga salah tanda bukti bahwa Tuhan sudah dekat mau datang. Karena gunung-gunung akan bertunas, Yeskiel 36. Kota-kota akan dibangun kembali. Bangsa-bangsa seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan sekarang ini kita lihat memang sekarang lagi lockdown, kesannya kayaknya tidak ada turis. Tapi nanti tiba-tiba walaupun tetap ada protokol, akan datang kembali karena firman Tuhan pasti digenapi.
Pray for the peace of Jerusalem. Doa bagi keselamatan Yerusalem, bagi keselamatan. Nah, tetapi ada satu lagi, Pak, yang menarik. Akhirnya bangsa Israel pelan-pelan akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan ada 144.000 orang Yahudi. Ya, ini mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Artinya mereka yang sudah bertobat. Nah, di dalam Efesus disebut one new man in Christ. Satu manusia baru, yaitu the Gentiles and the Jews. Jadi orang-orang kafir dan orang Yahudi ini menjadi satu oleh Kristus. Mereka diselamatkan. Itulah sebetulnya mempelai Kristus yang sempurna, sejati. Jadi ada unsur ya Israelnya, ada unsur orang Yahudinya. Semuanya dipersatukan oleh darah Yesus. Dan mereka adalah menjadi tubuh Kristus yang siap untuk menerima Yesus sebagai kepala, untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Pak Dhani, di kitab Roma dan juga Galatia dinyatakan karena ketegaran hati bangsa Israel, maka Tuhan mencakokkan kita. Jadi sebenarnya kita juga terima berkat dari ketegaran hati itu. Betul. Silakan, Pak. Ya, jadi ini kita harusnya yang tidak berhak atas janji-janji Abraham, kita yang disebut tanda kutip kafir menurut Alkitab. Tetapi karena mereka menolak Yesus, jadi kita yang tadinya di luar, akhirnya kita mendapat bagian dalam kasih karunia. Ya, nah kalau kita lihat ada yang lagi menarik, Pak, di dalam Matius 1, 17, keturunan 14, ya, dari Abraham terus sampai kepada Yesus. Nah, sejak pembuangan ke Babel, nanti kalau mau dihitung, ya dari Yoyakim terus ke bawah, ternyata Yesus itu ke-13, ke-14 Kristus. Nah, apa artinya Kristus? Yang diurapi. Pada waktu kita terima Yesus, kita terima Kristus pengurapan. Artinya apa? Kita berhak atas janji Abraham. Jadi kita adalah keturunan Abraham, kita juga adalah keturunan Daud, kita juga adalah keturunan Yesus. Istimewa, Pak. Nah, inilah Israel rohani. Spesial, kualitas bintang 5. Nah, itulah mempelai Kristus. Dan Tuhan Allah itu juga adil ya. Adil. Karena waktu Rut adalah asli bangsa Moab. Iya. Begitu dia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Iya. Dan Rut dinikahi Boas. Iya. Dan menurunkan turunan Yesus. Betul. Betul. Termasuk Rahab. Rahab dan Tamar juga agak aneh. Iya. Tamar ini kan mantunya. Semuanya nggak layak-layak semua, bangsa asing pun bisa dapat kasih karunia kalau komitmen hatinya. Ya. Jadi Anda dan saya jangan berkecil hati bahwa seolah-olah Tuhan itu memilih bangsa tertentu. Enggak. Ya. Sebenarnya itu hanya pola ya. Betul. Baik. Kita sedang mencoba meminta aplikasi dari Pak Dhani ini. Kalau kronologi akhir zaman terkini, kita mulai melihat tanda pohon ara bertunas. Lalu sudah terjadi, dan saya juga mengalami sendiri setiap kali ke Israel. Banyak tour guide lokal di sana berkata bahwa Israel itu adalah miniatur dunia. Ya. Padang pasir ada, padang gurun ada. Padang salju ada. Padang salju ada. Padang rumput ada. Padang rumput ada, keren. Nah, tetapi yang menarik Pak Dhani, sampai hari ini mayoritas orang Israel, Yahudi, masih belum menerima Yesus. Ya. Bahkan kalau kita orang percaya ke sana, anggap dipandang sebelah mata. Mengapa demikian, Pak? Ya, orang Yahudi kan tegar tengkuk ya. Dan mereka merasa bangsa pilihan, jadi mereka... Tapi kalau saya lihat ini ada spirit of Farisi, ya rohnya Farisi, roh Saduki dan sebagainya. Jadi ini mereka memang menolak kasih karunia juga karena mereka sangat ritual Taurat dan seterusnya. Tetapi jangan khawatir, Alkitab berkata bahwa nanti mereka akan bergabung dengan Tuhan Yesus juga. Nah, memang bedanya... Jadi episodenya belum selesai? Episodenya belum selesai. Episode yang akan datang akan ada penggabungan? Akan ada penggabungan dan itu bisa terjadi sekarang Pak, di Yerusalem ada 4 menara doa. 24 jam, berdoa siang dan malam, yaitu menara doa Yerusalem House of Prayer, itu khusus untuk pintu-pintu gerbang Israel, 12 pintu gerbang dunia. Kemudian di selatan ada Sukat Halel, ini sebenarnya khusus untuk Arab dan untuk Yahudi, untuk diselamatkan dan juga membangun Pondok Daud.
tapi ini lebih ke prophetik ya. Kemudian ada menara doa King of King. Nah, ini juga untuk bangsa-bangsa membangun Pondok Daud. Dan yang paling utara ini yang menarik, yaitu dikelola oleh Korea, yaitu untuk mahasiswa dan untuk perguruan tinggi. Nah, masing-masing punya mandat ya untuk bagaimana berjaga-jaga atas kota Yerusalem dan juga berdoa untuk bangsa Israel. Nah, ada ayat di Yesaya, ya Yesaya 19 ayat 25, nanti Mesir, Israel dan Asyur akan menjadi satu jalur. Akan menjadi, itu semua keturunan Abraham. Karena Mesir itu adalah dari Ismail, kemudian Ishak itu dari Ishak, dan kedua Asyur itu dari Ketura, istri yang ketiga dari Abraham. Ini semua keturunan Abraham. Mereka ini menjadi bangsa yang menyembah Tuhan. Itu salah. Kalau itu sudah terjadi, Tuhan sudah terlalu sangat dekat. Jadi inilah, ini bukan cuma Israel saja, Mesir, Israel dan Syria sekitarnya. Jadi pertobatan ketiga keturunan Abraham. Ini lebih dalam lagi, Pak. Baik, Pak Dhani, kita ada di penghujung acara ini. Ya. Kita akan gali lebih dalam dan juga boleh kita tafsir dari ayat ke ayat. Namun kami membutuhkan 1 menit closing statement dari Pak Dhani supaya umat boleh menangkap apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah tanda pohon ara yang sudah bertunas itu. Silakan. Ya. Israel jasmani dipulihkan, Israel rohani juga akan dipulihkan. Jadi dua-duanya bersinergi. Nah, silakan Bapak Ibu nanti membaca Yehezkiel 36 ya, di mana di sana dikatakan gunung-gunung akan bertunas, kota-kota bertunas, padang gurun menghijau. Nah, ketika Israel menggenapi firman bahwa akan menjadi subur dan menjadi penghasil buah, sayur-sayuran terbesar di dunia, tetapi pada waktu itu juga aku akan memberikan air yang jernih. Itu di ayat 24. Air yang jernih ini apa? Roh Kudus. Ini pekerjaan Roh Kudus, aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang keras dibuat menjadi hati yang taat, menjadi taat pada perintah Tuhan. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dikatakan. Kemudian aku akan membuat kamu melakukan perintah-perintahku. Jadi apa yang Anda saksikan secara fisik Israel mengalami pemulihan, siap Israel rohani juga dari sisi rohani. Roh Kudus sedang dicurahkan. Kamu tidak akan ada kelaparan lagi. Ini pemulihan sebagai mempelai Kristus pun diberlakukan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda melihat Israel jasmani dipulihkan, kita Israel rohani lebih dipulihkan lagi. Ini pekerjaan Roh Kudus, ini karya Roh Kudus. Itu saja. Amin. Saya juga mengakhirinya dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Di dalam surat ini Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus tidak dari bangsa Yahudi atau bukan Yahudi, tetapi kita menjadi umat pilihan. Bahkan Petruslah yang membaptis Cornelius, orang Roma, sang penjajahnya toh. Dan itu dahsyat. Paulus juga dipakai untuk segala bangsa. 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi yakinkan dirimu adalah bangsa yang terpilih kalau engkau bertobat dari dosamu dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Pastikan hari-hari ini Anda berdoa dan berjaga. Ingat, waktunya semakin singkat. Jangan sampai kita tertinggal. Bersiap untuk diangkat, menyongsong harpaso. Yesus datang di awan, kita naik ke surga. Hari-hari ini jangan tunda-tunda. Yang sedang menjadi anak terhilang kembali ke rumah Bapa untuk diperbarui hidupmu. Yang tersesat, yang lari dari panggilan, kembali. Ini waktu yang terbaik. Ingat, Dia adalah Bapa yang Maha mengampuni. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Kami berdua tidak sempurna. Kami bahkan harus berhenti. Tapi kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti. Kuasa Roh Kudus-Mu tak terbatas. Sementara program ini diputar, dilanjutkan di media-media yang ada,
Roh-Mu berbicara dan menjamah kami. Kami tahu Tuhan mencintai segala bangsa. Merah, kuning, hitam, putih. Semua dicinta Tuhan. Terlebih kami harus mau bertobat dari dosa kami dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Sehingga kami menjadi bangsa pilihan Allah dalam Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus.